Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ala nikmatil iman wa nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan di pagi hari ini, tepatnya tanggal 27 Januari 2022. Kali ini hadir kita bersama Ustadz Ikrimah yang biasa dipanggil sehari-harinya, yang jelas kalau nama aslinya Mustika Dharma Sute. Dan kali ini, pagi ini kami coba akan membahas tentang masalah ruqyah secara syariah. Ini nanti akan coba digambarkan Ustadz Ikrimah bagaimana sebenarnya sih ruqyah syariah ini tadi, karena memang pada dasarnya seakan-akan ketika orang berbicara ruqyah maka secara otomatis itu adalah secara Islam. Tetapi ada juga orang yang melakukan pengobatan-pengobatan dengan dia mengatasnamakan agama, kadang dibawa-bawa dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu juga termasuk yang dia orang memandang seakan-akan itu merupakan syariah, tetapi ternyata di balik itu banyak hal-hal yang dilakukan orang mengatasgunakan dengan kaidah-kaidah ayat Al-Quran, tetapi di baliknya ternyata ada makna-makna yang lain. Inilah nanti yang coba akan kita bahas, bagaimana sih sebenarnya ruqyah yang syariah itu tadi, supaya orang tidak terjebak, masyarakat tidak terjebak, khususnya kaum muslimin tidak terjebak di dalam kemusyrikan dalam hal pengobatan-pengobatan. Karena memang Ustadz ya, ketika orang dia sudah ingin mau berobat, dia mau mencari bagaimana insan itu supaya cepat sembuh, kan itu dia. Jadi sehingga yang dilakukan terkadang mana secara islaminya, mana menggunakan setannya, kadang kita tidak tahu akhirnya. Yang penting bagi masyarakat ini ketika dia mau berobat dia cepat sembuh, itu Ustadz ya. Nah inilah yang coba kita hari ini kaji, bagaimana sih sebenarnya secara ruqyah yang syariah itu yang benar-benar menurut tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dan juga dapat melakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam pada Nabiullah, junjungan umat, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kemudian para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Di hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak selawat ya, karena dengan kita memperbanyak selawat, insya Allah kita nanti termasuk yang akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang ruqyah syariah. Ya, bagaimana ruqyah syariah itu dan metode, teori dan prakteknya. Yang hari ini mungkin banyak di antara kita yang belum memahami secara detail tentang ruqyah. Meskipun kalau kita ingin mendalami ataupun ingin memahami
tentang ruqyah syariah, hal ini sudah banyak ya, banyak sekali video-video di YouTube ya, tentang bagaimana ruqyah syariah itu, dan juga ada salah satu TV nasional yang mengangkat tentang acara ruqyah setiap Sabtu pagi. Ya, yang saya lihat untuk materinya itu bergantian ya, yang hari ini kalau tidak salah biasa diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Aizar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang salah dalam memahami apa itu ruqyah ya. Terkadang kita menganggap bahwasannya ruqyah itu hanya untuk mengusir gangguan jin ya. Jadi kalau ada orang yang terkena gangguan jin, kesurupan, kesambet dan lain sebagainya, oh ini harus diruqyah ini ya. Dan terkadang ada juga yang memahami bahwasannya ketika orang diruqyah itu mesti harus kesurupan gitu kan. Berontak ya, histeris, menjerit dan lain sebagainya, padahal tidak ya. Jadi ruqyah tidak seperti itu. Maka pada pagi hari ini inilah yang kami jelaskan tentang bagaimana sih ruqyah syariah itu. Nah, dalam hal ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjadi dasar ataupun pijakan kita ataupun dalil tentang bahwasannya ruqyah syariah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupannya pernah meruqyah seorang anak kecil dan pernah meruqyah orang lain, bahkan pernah menganjurkan para sahabat itu untuk melakukan ruqyah syariah. Nah, di dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-82. Surat Al-Isra ini nomor 17 ayat 82. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya, wa nunazzilu minal qur'an, dan kata Allah kami turunkan sebagian dari isi Al-Quran. Jadi kami, kata Allah, turunkan sebagian dari isi Al-Quran, ma huwa syifa, yang bisa menjadi syifa. Syifa ini artinya adalah penawar. Jadi Allah tidak menyebutkan ataupun dawa ya, dawa kan artinya apa itu Ustaz? Obat ya, dawa. Karena dawa itu ya, obat itu terkadang dia bisa menyembuhkan, terkadang tidak. Namun kalau syifa itu pasti menyembuhkan, cepat ataupun lambat. Ya. Jadi tidak semua kita ketika di ruqyah itu langsung ada perubahan, tidak. Ketika kita rutin ruqyah mandiri kemudian kita langsung sehat, itu tidak. Semua butuh proses. Sebagaimana ketika kita minum obat, ya, tidak ada orang yang langsung minum obat itu langsung sembuh, tidak. Mesti butuh proses. Ada yang sehari, 2 hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syifa. Kenapa? Karena Al-Quran itu pasti menyembuhkan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun, dan menjadi rahmat ya, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang zalim itu selain kerugian. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya ingin membacakan tafsir ya. Tafsir daripada surat Al-Isra ayat 82 ini. Yang pertama tafsir yang dibuat oleh tafsir ringkas Kemenak RI, saya ambil dari aplikasi tafsir dan terjemah Al-Quran Perkata. Ya. Di sini disebutkan bahwasannya maksud daripada ayat itu adalah, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad itu sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkan tuntunannya. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan Al-Quran semakin bertambah kekufurannya. Nah, ini tafsir dari Kemenak Republik Indonesia. Nah, ada yang lebih khusus lagi, yang dimana dalam tafsir itu menyebutkan kalimat ruqyah ataupun kata ruqyah.
yaitu tafsir Al-Muyassar. Ya, tafsir Al-Muyassar ini kalau tidak salah dikarang ataupun ditulis oleh Syekh dari Timur Tengah yang bernama Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Ya. Di mana dalam tafsir tersebut disebutkan, kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran yang agung apa yang dapat menyembuhkan hati dari penyakit seperti ragu-ragu, nifak, dan kejahilan. Apa yang dapat menyembuhkan badan dengan cara meruqyahnya dengannya. Nah, jadi ada disebutkan kata ataupun kalimat ruqyah dalam tafsir Al-Muyassar ini. Dan apa yang menjadi sebab diperolehnya rahmat Allah dengan keimanan yang terdapat dalamnya. Al-Quran ini tidak menambah orang-orang kafir ketika mendengarnya, melainkan kekafiran dan kesesatan, karena mereka mendustakannya dan tidak mengimaninya. Nah, jadi jelas ya para jemaah, para hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat inilah yang menjadi dasar ya, menjadi hujah ya ataupun dalil bahwasannya ruqyah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ruqyah itu sebenarnya tidak hanya fungsinya itu untuk mengusir gangguan jin, tapi juga ruqyah itu bisa menjadikan hati kita lebih tenang, lebih tenteram, penawar hati ketika mungkin kita lagi gundah gulana, ya, ketika mungkin ada penyakit-penyakit hati, ya, kenifakan, kejahilan, mungkin rasa hasad, rasa dengki dengan saudara kita, maka dengan kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran melalui media-media yang ada dengan niat untuk membersihkan hati kita, maka insya Allah ya, akan sesuai dengan hati kita. Kenapa? Karena inti daripada ruqyah syariah itu adalah kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Nah, jadi beda Ustaz ya. Ya ketika kita membaca Al-Quran, ya mungkin kita hanya sekedar membaca Al-Quran itu untuk misalnya mencari pahala ibadah. Karena dalam hadisnya kan disebutkan ketika kita membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu akan diberi 10 kebaikan. Tidaklah satu huruf alif lam itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Terkadang banyak orang yang membaca Al-Quran itu motivasinya seperti itu, untuk menjadi pundi-pundi kebaikan ataupun amal-amal kebaikan nantinya. Jadi ini memang secara khususnya adalah dari Ustaz ya, kalau dia memang kita menggunakan ayat Al-Quran ini tadi sebagai dasarnya untuk dalam hal ruqyah ini tadi Ustaz ya. Iya. Karena kan ada membedakan tadi, tidak semua Al-Quran itu tadi orang bisa hanya sebatas ibadah. Ada dia mungkin untuk menambah amal. Ini kita hanya kepada arahnya kepada ruqyah syariah Ustaz. Berarti kan ada secara teorinya Ustaz bilang tadi maupun metodenya. Bagaimana sih sebenarnya untuk melakukan ketika kita pertama lah kita bilang untuk misalnya kita meruqyah diri sendiri, ini kan itu Ustaz, sebelum orang lain kan gitu Ustaz ya. Bagaimana kita untuk meruqyah diri sendiri supaya juga para pemirsa tahu ketika dia paling tidak dalam hal yang singkat kita kajian kita hari ini, pemirsa juga bisa dapat melakukan ruqyah sendiri Ustaz dengan ayat-ayat Al-Quran ini tadi Ustaz. Ya gimana nih Ustaz? Ya. Alhamdulillah ini cukup menarik ya untuk kita bahas. Yang pertama tentunya ya ketika kita ingin melakukan ruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri, yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwasannya ya setiap manusia ya itu tentu ada orang yang suka dengannya dan juga ada orang yang benci. Gitu. Terkadang dari sisi pandangan, ya, pandangan mata. Antara pandangan mata yang memuji, yang senang ataupun takjub, ataupun pandangan mata yang khianat, pandangan mata yang buruk, atau dalam istilah syar'inya itu disebut penyakit ain. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan gangguan jin. Ya. Artinya ketika di dalam diri seseorang ya, mengalami keanehan,
Ya. Kok kenapa belakangan hari ini aku kok sholat payah kusuknya gitu Ustaz ya? Iya. Ya, atau kok emosi kok sering berlebihan gitu, masalah terbawa kecil gitu, ya. bisa dibesar-besarkan gitu, mudah tersinggung, ya. Ataupun yang lain sebagainya. Nah, Atau kadang selalu gelisah, ini kan gelisah, banyak ini Ustaz ya. bisa tidur. Iya. Nah, dalam hal ini apa yang kita rasakan itu termasuk ciri-ciri ataupun indikasi daripada gangguan setan. Oh, berarti kita harus tahu dulu indikasi tentang diri itu Ustaz ya. Nah, Salah satunya misalnya apa ya Ustaz, yang keluar dari yang tadi kan ada tadi, misalnya tadi gangguan tidur, kemudian pandangan yang mungkin selalu mudah emosional, kemudian yang lain-lainnya mungkin ada lagi yang apa Ustaz, spesifiknya lagi. ya. Yang orang dari ciri-ciri per orangnya kita lihat kita dari diri sendiri Ustaz. Di dalam buku Wiqayatul Insan, ya, penjagaan manusia dari gangguan jin yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam Al-Bali yang merupakan senior dalam Al-Ruqyah, hafizahullah, termasuknya masih hidup Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan beliau usia yang panjang sehingga ilmunya bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, di dalam buku beliau itu ada disebutkan 50 banyak ciri, Ustaz. banyak, ya. 50 ciri ataupun indikasi orang yang terkena gangguan setan. Ya, ada indikasinya itu melalui ketika kita dalam kondisi terjaga Ustaz. Misalnya kayak mana Ustaz? Dalam terjaga. Terjaga itu tadi emosi berlebihan. Oh, emosi tadi ya. Kemudian ya malas beribadah. Malas. Kemudian termasuk misalnya kita mudah ngantuk, bawaannya ngantuk iya. gitu kan. Kemudian terkadang ya ada lah situ banyak Ustaz, lebih rincinya ya. Nanti mungkin insyaallah kalau itu butuh pembahasan khusus. Iya. Nah, Mungkin kemudian, tidak langsung di sini, iya. paling tidak gambaran udah kita ketahui Ustaz. Nah, kemudian ketika dalam keadaan tidur, ini ada juga Ustaz. Contohnya kita sering mimpi buruk. Ya. Iya, Mimpi buruk ini mimpi misalnya kita ketemu dengan orang yang aneh, ya. Atau kita berada di daerah atau tempat yang aneh, misalnya di perkuburan, Iya. ataupun misalnya kita mimpi dikejar-kejar binatang buas, ya. Mimpi dililit ular dan lain sebagainya. Jadi dengan kita seringnya mimpi-mimpi buruk, ini merupakan indikasi seseorang itu diganggu oleh syaitan. Kena gangguan ya Ustaz. Ya, apalagi misalnya pengaruh sihir. Nah, sihir ini kan pada zaman dahulu ketika di Mesir kuno dahulu itu sihir itu memang sudah ada. Iya. Nah, makanya ketika seorang terkena pengaruh sihir, indikasi-indikasi gangguan itu mesti akan terasa. Dan sampai sekarang kayaknya masih tetap ada tuh. Masih banyak Ustaz, di setiap daerah. Setiap daerah ada Ustaz. Karena namanya setan kan tetap melalui dari situ masuk Ustaz ya. Maka ada istilah daerah itu terkena daerah mistis kan. Iya. Nah, contohnya saya pernah tinggal di 5 tahun di daerah Pasaman Barat, itu terkenal itu. Kadang orang mau cari obat gitu. Iya. Sakit dia udah berobat kemana-mana ataupun mau cari ilmu, itu banyak datang ke sana. Termasuk ya kita, ya itu tadi setiap daerah itu mesti ada hal-hal yang seperti itu. Iya, iya. Nah, kenapa? Karena itu tadi persaingan bisnis, persaingan jabatan, bahkan ada persaingan cinta juga Ustaz. Iya. Cinta ditolak, Ikut bertindak katanya. Inilah dia memanfaatkan yang mistis ini tadi Ustaz ya. Nah, secara praktiknya untuk mengatasi ini tadi Ustaz, paling tidak untuk jaga-jagalah bagi para pemirsa yang sudah mengetahui paling tidak untuk dirinya sendiri tadi Ustaz. Kan tadi udah Ustaz bilang secara metodenya, teorinya dan prakteknya kan ada 3 walaupun yang singkat ini Ustaz. Paling tidak adalah mungkin bisa gambaran-gambaran kepada pemirsa Ustaz. Iya. Jadi secara umum ruqyah syariah ataupun ruqyah mandiri itu sebenarnya tidak hanya sekedar bacaan-bacaan Al-Quran Ustaz. Kita baca kemudian kita niat untuk agar kita dijauhkan dari gangguan setan, tidak hanya itu saja. Secara umum ya, ruqyah mandiri itu diantaranya adalah ketika kita menjaga sholat 5 waktu ya. Itu termasuk ruqyah mandiri juga. Mandiri itu Ustaz. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu sebagai benteng kita.
sebagai perisai kita. Sehingga ketika kita sholatnya pun masih bolong-bolong, tentu akan sangat mudah setan untuk mengganggu kita, menguasai kita. Itu di dalam Al-Quran, saya lupa ayat berapa, yang nanti soal akan saya sampaikan mungkin pada kesempatan yang lain. Bahwasanya ketika seseorang berpaling dari peringatan Allah, maka di situ setan itu akan menguasainya. Itu Ustaz. Oh, jadi seperti itu ya. Ya paling tidak itulah dari Ustaz ya, melalui sholat itu tadi secara mandirinya, kemudian menjaga daripada sikap juga Ustaz ya, terhadap kebaikan-kebaikan, insya Allah itu akan juga menjadikan kita terjaga daripada gangguan setan. Nah memang ada juga kadang perlu yang namanya bantuan juga oleh yang namanya peruqyah kan itu seperti Ustaz kan udah melanglang buana dalam hal meruqyah syariah Ustaz ya, yang dia memang perlu, kadang ada manusia itu juga kan perlu bantuan orang lain juga. Nah ini nanti Ustaz kalau ada yang mau menginginkan Ustaz nanti untuk memanggil, di mana dihubungi Ustaz? Insya Allah bisa. Untuk konsultasi sebenarnya kita terbuka kapan saja Ustaz. Bisa datang ke Gua Tinggi Kota ini, atau mungkin menghubungi secara langsung ke nomor saya 0852 438 9333. Oke, ada tertulis nanti Ustaz ya di bawah ini kita. Ini hari ini bisa di HP ini udah ada nih dua orang yang membuat janji appointment. Saya memakai bahasa Arab, bahasa Inggris saya appointment. Appointment itu maksudnya janji ketemu. Janji untuk melaksanakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, habis Jumat bisa ruqyah sekalian bekam. Nah, cuma ini saya nggak tahu daerah mana. Ada juga tadi pagi di Persiaan. Alhamdulillah. Ada janjinya dia habis asar mau ruqyah. Nah, jadi saya sedikit ingin menyampaikan pengalaman nih Ustaz. Jadi saya dulu ada menangani seorang klien. Kenapa saya sebut klien? Nah, ini merupakan kode etik Ustaz ya. Dalam ruqyah ataupun dalam dunia bekam itu kita tidak boleh mengatakan pasien. Kenapa? Pasien itu khusus medis. Depannya kan rumah sakit. Makanya berhak menyebutkan atau menggunakan kata pasien itu adalah orang-orang medis. Jadi kalau kita pengobatan yang sifatnya tradisional secara hukum undang-undang yang dibuat pemerintahan kita itu sebenarnya sudah ada. Jadi kita menggunakan kata klien. Jadi ada dulu saya di Pasaman Barat, klien saya dia usia 27 tahun, masih muda, cuma belum berkeluarga. Nah waktu itu dia datang kepada saya, kemudian dia menceritakan tentang keluhan-keluhannya, bahwasanya dia merasa kok tidur itu kurang nyenyak gitu kan. Bahkan dia kalau hari-harinya itu ngerasa seperti ada yang mengikuti gitu. Jadi saya tanya, kamu udah berkeluarga belum? Tinggal di mana? Saya jaga gudang pupuk Ustaz di daerah masih daerah Pasaman Barat lah, daerah Binali gitu. Terus saya sebutkan seseorang ketika tinggal sendiri di rumahnya itu memang rentan diganggu. Makanya kalau yang masih bujangan ya harus segera menikah, apalagi usianya sudah 27 tahun lebih gitu saya laki-laki. Artinya jangan sampai kita tinggal sendiri di rumah gitu, harus ada teman, harus tidak ya dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Karena kesunyian tadi bisa salah satu masuk gangguan tadi Ustaz ya. Nah kemudian dia bilang, Ustaz saya sudah banyak berobat kemana-mana, termasuk seluruh misalnya bahasanya dukun ataupun buya, Ustaz dan sebagainya, itu udah didatangi semua. Nah, bahkan ya dia perubahannya cuma terasa beberapa hari saja. Setelah itu kok dia merasa was-was lagi. Kemudian saya tanya, kamu jaga sholat 5 waktu atau tidak? Nah, kemudian dia balas, iya Ustaz, saya sholat pun masih kurang katanya. Itu makanya tadi saya sampaikan sholat dulu. Makanya ruqyah syariah itu termasuk metode dakwah yang paling sangat mengena itu Ustaz. Ya, karena saya biasa kalau orang datang, saya tanya sholatnya dulu, terjaga atau tidak gitu kan. Ya, kalau Bapak mau sembuh, kalau kita mau sembuh, ya tentu kita harus jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Karena yang memberikan kesembuhan itu Allah. Apalagi kan
gangguan setan itu kan termasuk perkara gaib, Ustaz, ya. Iya, gaib. Nah, jadi yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang gaib itu tentu yang gaib Yang juga, gaib juga. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, dalam waktu singkat ini memang tampaknya kurang lagi nih dalam pembahasannya Ustadz. Mungkin di lain waktu kita akan coba bahas lagi. Ini masih hanya sekedar gambaran-gambaran aja nih Ustadz ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan waktu yang lain dan juga untuk kesempatan kita akan bahas kembali lagi nanti tentang ruqyah syariah ini. Mungkin ini dalam waktu yang singkat ini kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.